Audio Jungle. Nabi itu berkali-kali ngendikan abghadul halal ila wa tolak, sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu tolak ya. Oke. Tapi ada masalah pada umatnya, yaitu umatnya itu nikah itu bisa iya bisa tidak, karena yang perilakunya umat itu kan gak jelas. Kalau dalam guyonan dia ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi potensinya itu kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi ya potensinya. Sehingga dalam tradisi ulama kalau akan nikah itu fair secara ilmu. Ya saya ulang lagi, nikah dalam tradisi ulama itu unik. Sebetulnya itu nggak simpatik, tapi harus kita dengar. Sangat-sangat nggak simpatik. Kalau kamu dinikahkan kiai itu biasanya bilang bisa juga alama amaraka wa ubihi bil imsaki bil ma'ruf wa tasrihim. Itu kalau diterjemah itu maknanya itu kacau. Kamu saya kawinkan dengan satu perjanjian, kalau sebaiknya terus ya terus, kalau sebaiknya cerai ya. Barokahnya orang tidak tahu bahasa Arab itu ya amin amin. Padahal itu kalimat itu sebenarnya agak kacau karena pertanyaan nikah sudah uzawi juga alama amaraka wa ubihi. Saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah. Panduannya orang nikah itu hanya dua tadi. Min imsakim di ma'ruf kalau baik ya terus. Au tasrihim bisa kalau tidak baik ya cerai. Hadirin bilang amin amin terus sudah terus produk di kamar atas tidak. Tapi itu Islam itu agama yang pro ilmu. Jadi cocok tidak cocok. Kalau itu satu potensi dibicarakan. Sehingga setiap kitab kepada Nabi itu terusannya ada kata fa'in tawallahu. Muhammad kamu harus menerangkan Islam itu begini-begini. Tapi kalau mereka menolak ajaran kamu, jadi potensi menerima yang dibicarakan, potensi menolak yang dibicarakan. Makanya ini saya beri supaya barokah ya dapat barokahnya ulama dulu saya baca. Fa'idatun qala Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ta'ammal khitabal Qur'an tajid malikan lahu al-mulku kullu wa lahu alhamdu kullu. Azimatul umuri kulliha biyadihi wa masdaruha minhu wa mawriduha ilayhi mustawiyan alal arsy la takhfa alaihi khafiyah min aqtari mamlakatihi aliman bima fi nufusi abidihi muttali'an ala asrarihim wa alaniyatihi munfaridun bitadbiril malakah yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna wa yuzi wa yu'aqib wa yukrim. Jadi begini mas, khitab itu otoritas dari minal a'la ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah, itu namanya khitab. Kemudian harusnya kita semua sebagai manusia itu punya orang yang tidak sah memberi khitab, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus khaliq pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya, kamu tak kasih uang. Besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi janji itu sudah salah, besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup saja uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritas khitab harus diberikan zat yang punya otoritas penuh, yaitu zat yang nggak akan mati, yang nggak akan lumpuh, yang nggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi apa? Itu. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitabun lil ma'dum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang nggak ada kemudian Allah bilang pun menjadi ada. Sehingga Allah itu tidak bisa dibantah, nggak bisa ditentang karena bisa apa saja. Karena asbabul qudrah adalah al-khalq. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampai dalam ilmu manusia ini sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Sama lagi ya. Jadi kalau dalam ilmu tafsir, asbabul ru'yah itu al-khalq bukan al-basar. Kalau kamu melihat karena mata, berarti setelah jauh udah bisa melihat. Atau setelah tertutupi nggak bisa. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa.
Misalnya gini, saya punya emas 1 gram, kecil sekali 1 gram. Saya tanam di dalam Monas, kedalamannya 1 meter. Buat saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman 1 meter ada emas 1. Kenapa? Karena saya menciptakan, yang mengatur itu sih. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1. Sehingga Allah ketika mengatakan, saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man kholaq. Ala ya'lamu ono orang ngerti sapa man wong zat kholaqo kang gawe sapa man. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Jika kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan cukup tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Nah, ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khitab itu harus diciptakan. Nah, baru setelah punya otoritas, seorang lagi baru punya hak. Nah sekarang enggak, para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering melancarkan khitab, sementara dia tidak menguasai apa yang akan terjadi. Makanya Allah mengkritik kabura maktan indaboi antakulu malatataku. Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang kamu tidak pernah melakukan, tidak pernah ikut menjadi. Saya contohnya menurut aku sebenarnya oleh kepenak. Otoritas itu dari siapa? Oleh kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai kita kalau mau ke kuburan itu, panduannya Nabi gimana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum. Salam untuk kalian semua dan kita insya Allah suatu saat akan bertemu, insya Allah. Padahal mati itu adalah satu keharuan. Tapi kalau yang di kuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda. Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama, kata insya Allah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama, sehingga bisa ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang kitab itu gak sah. Dulu kan Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang yang ditanya, Muhammad kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dibantu Jibril bilang, ya udah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang. Wah ditunggu lama nggak datang sampai utusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya membina Nabi. Lama nggak datang. Lama-lama proses Jibril ini gimana? Saya dalam keadaan tertekan malah ada datang Jibril dengan tanda kutip nyala. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasyah. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insyaallah. Nah, kenapa ini? Ya, kenapa ini saya katakan penting? Karena nanti kitab di Quran itu supaya proporsional. Ya. Sekarang banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Ilmunya apa? Quran. Maka ilmunya Quran tadi ada 3 ingat ya. Khitabun lin Nabi itu bisa saja khitabun li ummati. Yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak mengalami kasus itu tapi yang mengalami umat. Nah kenapa khitabnya tetap kepada Nabi? Karena bisa komunikasi dengan Allah itu hanya. Nah makanya bisa dilihat di ya ayuhan nabiyyu itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki.
Kemudian idza tolaktum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang, tapi ini kan wahai Nabi jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umat. Terus kedua, khitabun Nabi, dan yang dimaksud itu memang Nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ngendikan ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tapi bagi umatnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat ayat al-Qur'an karena kamu tidak punya hak syafaat. Di syafaat saja tidak mesti. tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan imani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya kan sih. Ada yang nggak percaya syafaat. Itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun Nabi, dan yang dimaksud memang Nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud, tapi Nabi wajib. Terus ketiga, khitabun Nabi sekaligus khitabun umat. Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah. Wa inna wa ta'ala amaral mursalin bima amaral mu'minin, atau dibalik amaral mu'minin bima amaral mursalin, dibolak-balik sama. Yaitu para nabi ya dikhitabi memakan sesuatu yang thayyibah. Para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Thayyibah. Ini sama. Jadi ya ini ada tiga berarti ya, khitabun nabi, tapi yang dimaksud umatnya. Khitabun nabi yang dimaksud adalah nabi saja. Terus ketiga, khitabun nabi yang dimaksud plus umatnya. Nah, kajian seperti ini penting. Karena kesalahan Khawarij itu satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga tidak mengikuti Sayyidina Muawiyah. Tidak mengikuti Ali, juga tidak mengikuti Muawiyah. Disebut Khawarij. Khawarij itu jamaknya Kharijah. Dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali, juga keluar pikiran dari Muawiyah. Disebut dia Khurud dari kata Khawarij. Serba keluar, dia tidak mengikuti sana, tidak mengikuti sini. Akhirnya disebut Khawarij. Nah, Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran. Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah. Karena kalau boleh sama-sama terganggu, kerajaannya itu hanya Allah. Gini saya beri contoh. Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu nggak sah apa pinjam itu saya atau orang lain? Saya. Ketika yang pakai nggak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya nggak sah apa pinjam tidak pamit? Ya ini harus jelas. Tadi pagi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah ultima ridho, sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui ridhonya. Makanya di fikih ada bab namanya mu'athah, tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'athah dari kata alqa yu'ati, mu'athah tak saling transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng, itu nyuri apa beli? Jawab. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar. Kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba. Kalau bapak bilang mana itu nyuri apa beli? Kalau beli belum. Ya. Kalau nyuri kok terang-terangan, nggak nyuri apa beli? Jadi ada gedang goreng di warung, kamu datang langsung makan, ada kerupuk dimakan, ada telur asin dimakan, itu nyuri apa beli?
Nah itu kalau orang fikih dibabkan kita bai'il mu'athah, akad beli lewat jalur mu'athah. Menurut Imam Abu Hanifah seperti itu dikatakan baik. Beliau pakai dalil al-adat muhakamah, bahwa adat itu berposisi seperti hukum. Karena posisi di warung, maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual. Tapi karena ini sesuatu yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu 1.000, ternyata diregani 5.000 kan mana? Resikonya di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya ghorm. Ketika Anda bayar 5.000, itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang asumsi saya 1.000, terus kata baik, kata penjual, enggak, terus itu tak jual 5.000. Saya harus memenangkan baik. Memenangkan siapa? Penjual. Karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu. Dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. Sehingga dimenangkan penjual. Ya, dimenangkan. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir karena dia yang punya otoritas itu. Punya otoritas kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab Bapak. Itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang khawarij itu kalau ada orang dosa, itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah tidak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi tidak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja tidak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat, ani itu ila rabbikum. Wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya saat ini. Jika dalam madzhab ahli sunnah, otoritas kitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Jika tadi kalau Anda bawa kayak motor saya dan Anda teman akrab saya, Anda pamit saya, kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang apa-apa ya apa-apa. Nggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau tidak mau kita harus dengar. Jika di fikih ada bab 25 itu. Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung terus ditangkap Pak Polisi, wah ini pencurian, si bakunya nggak terima, enggak ada ini pencurian, memang tak jual. Yang kasus begini, yang kasus ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu, ada anak makan lahap, dikira belinya cash. Setelah dimakan ternyata akadnya utang. Halal apa enggak? Karena asumsi baiknya monggo-monggo. Karena apa sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan. Ternyata nyatet atau utang. Nah kalau ngomong di depan, Bu sama mau makan di sini utang, kira-kira enggak? Oh itu ada sekian PR, makanya saya sering uji orang-orang yang enggak alim. Enak-enak orang enggak alim, karena ada kesulitan seperti ini. Kita sebagai peneliti fakir itu sering kesulitan. Nah sama Anda misalnya naik Grab atau naik taksi atau apa, ketika Anda naik itu posisinya enggak sah apa pinjam, dikatakan akad sewa belum bayar, dikatakan pinjam nanti harus bayar. Jadi ada sekian masa fikih yang jadi perdebatan. Apapun itu nanti kata finalnya itu dia punya, yaitu supir taksinya atau baeknya penjaga warung tadi. Jika hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah di sini ini kelihatan benarnya madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang
setelah dia beragama Islam itu wilayahnya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa. Makanya ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Muhammad, meskipun kamu kasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya, gitu. Sehingga banyak orang yang Nabi kurang seret karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsi. Wahsi itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud. Tapi sama Allah malah dikasih tobat. Salaba yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, saking seringnya ibadah itu sampai digelari hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi naudzubillah beliau malah berakhir dengan suhul. Kita tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Karena begitu. Wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi kalau ketemu Wahsy ya bilang iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima. Tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya. Karena kalau saya ingat kamu, mantau karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai Nabi harus terima iman kamu, karena Nabi itu gak boleh dendam. Jadi kalau mantau-mantau sedikit kayaknya agak boleh mungkin ya. Mungkin ya. Tapi profesional Nabi sebagai manusia nggak berkenan melihat Wahsy, tapi sebagai Nabi legowo terhadap imannya. Tapi Allah sendiri yang menghentikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Coba orang munafik, kayak apa salahnya orang munafik? Tapi ketika Allah menghentikan tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba. Allah bisa saja menyiksa orang munafik insya kalau berkehendak aw yatuba, atau Allah mengasih. Nah karena pendapat ahli sunnah itu lebih valid sesuai ayat-ayat Quran, maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah madhab ahli sunnah. Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana, yang berhak menentukan khitab ya yang punya, tidak itu saja. Yang berhak menentukan khitab ya yang, nah tentu yang punya alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mensifati dirinya Malik Yaumiddin. Kita tidak bisa. Makanya bahaya ya, pikiran-pikiran kayak Khawarij itu bahaya. Sama nggak usah tanya saya. Lalu Khawarij kalau di era modern siapa? Anda provokator kalau ya itu nggak boleh provokator. Pokoknya pikiran itu salah karena membatasi otoritas Allah Subhanahu. Allah itu paling tersinggung kalau sifatnya dipakai, dicatat. Di Sahih Muslim itu ada riwayat di hadis Muslim, termasuk hadis Sahih itu Bukhari dan Muslim. Pada seorang soleh sujud, pas sujud dia diinjak orang preman, kira-kira seperti itu kalau diinjak. Terus si yang sujud tadi bilang gini, wallahi, ada kata wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada Nabi di zaman itu, bilang ke yang sujud, pahala sujud tak cabut, dia ada punya pahala, dan yang menginjak dosanya tak ampun. Terus Nabi-nya tanya, kenapa ya Allah? Saya tersinggung, kata Allah, hanya distatuskan tidak bisa memaafkan. Padahal wa anal ghafir wa anal akhir bidzunub. Saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa. Kenapa status saya tinggal satu? Allah kan bisa kan, walillahi mulku samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi si yang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu, yaitu yu'adzib, menyiksa. Itu kata Allah, kok enak, saya ini Tuhan, bisa menyiksa, bisa mengampuni. Kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti gak terima. Status kamu dihilangkan satu, terima gak? Gak terima. Sebagai suami, kamu tetap punya dua status, bisa meneruskan nikah, bisa menceraikan. Coba status kamu tak ambil satu, gak boleh menceraikan. Istri kamu gendut, wadah cerewet. Poseknya bukan main. Sama, mbak-mbak juga sama. Sebagai istri harus nurut sama suami gini, tapi juga punya hak rafa, hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jelas. Mau nggak dicabut status hak rafa? Nggak mau. Kalau punya suami soleh, soalnya udah perempuan lagi, itu kan. Nah, Allah itu punya status bisa memaafkan, juga punya status bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang inginnya Allah tuh nyiksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan. Terus orang Jawa kan maklum banget tadi kan. Oh enak. Jadi
Ya sudah seperti itu. Lagi-lagi kata kuncinya, beri otoritas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia adalah pemilik otoritas sejati. Sehingga zaman Nabi siapa saja itu yang mungkin orang kaya apa dulu, Khalid bin Walid, perang Uhud kalah itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid, dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu. Tapi dia dikasih tahu namanya Khalid bin. Tapi salah kalau yang tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah introspeksi. Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik? Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip satu visi. Makanya hati-hati mahasiswa karena senangnya berpikir sendiri. Kadang ngelantur kemana-mana. Saya beri contoh. Sama kalau sekarang masih miskin berbahagia. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu, coba misalnya sampean jadi santri saya, tak contohkan. Biasanya santri kalau sama kiainya kan royal. Kamu miskin punya ayam 2, tak minta 1 boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya. Terus punya uang 100.000, tak minta 50.000 kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, boleh nggak? Padahal itu berapa? 50. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin? Untuk mengamal 50. Itu mahasiswa yang masih miskin-miskin, uangnya hanya 100.000, terakhir temannya habis nggak masalah. Padahal itu berarti 100%. Uangnya 50.000 diminta temannya dikasihkan semua. Padahal itu aset satu-satunya. Nah, salaba itu cara berpikir gitu sehingga Allah tersinggung. Saya beri contoh ya, salaba itu singkat cerita kan kalau habis jamaah salam langsung lari pulang. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu kesusu pulang? Istri saya di rumah masih belum pakai baju karena gantian sama saya. Saking miskinnya tuh baju itu gantian. Sama dok sampai tahun lalu di rumah telanjang kayak apa? Kamu porno, tidak boleh. Pokoknya ceritanya seperti itu, tidak usah gantian pakai. Singkat cerita, ya Rasulullah, buat saya ini didoakan kaya. Sampai 3 kali Nabi bilang bisa saja miskin itu lebih baik bagi kamu. Lama-lama sampai memaksa Nabi, akhirnya Nabi berdoa. Beliau kaya dan salahkah agak salah dia nggak minta pakai kaya barokah, tapi mintanya kaya saja gitu. Pertama punya kambing di pegunungan ya, kalau di Arab itu kan kambing diletakkan di Jabalen, Mabinal Jabalen di antara 2 lembah itu 40 sampai 80 sampai 4.000. Singkat cerita ketika 40 Nabi sudah memerintahkan sahabat diminta zakat. Jadi kalau 40 itu 1, kalau 80 kira-kira ya sudah. Sebetulnya ketika 40 kalon 1 terkurangi 1 zakat itu kan ringan karena masih 30. Ya kayak tadi kamu punya uang 1 juta, jangan 1 juta 500.000 juga agak berat ya. Nah gini saja, tak beri contoh betapa mudahnya dermawan bagi orang miskin. 1 juta itu kan zakatnya berapa? 25.000 rubul usyur kalau dalam bahasa Arab berapa? Kalau bahasa kampus kan 2%, 2,5 ya? 2,5 itu bahasa keliru sebenarnya. Apa ikut saya saja. Saya itu berkali-kali saya pernah garap matematika, cepet-cepetan berpakar matematika. Mesti cepet saya. Karena saya ini agak bedui. Orang bedui itu cara berpikir itu lebih gampang. Jadi kalau orang Arab, ajarin matematika Arab, itu nggak ada porogape. Jadi begini cara berpikir orang Arab itu berpikir bertahan. Ya kalau 2,5, kalau orang Arab bilang rubul usyur, 1/4 dari 10. Jadi kalau orang Arab berpikir bertahan. Jadi misalnya 1 juta, 1/10-nya berapa? 100.000. Terus 1/4-nya? 25.000. Berapa? 25.000. Jadi disebut rubul usyur, 1/4 dari 10. Jadi 1 miliar, cari 1/10-nya dulu, 100 juta. Terus 1/4-nya? 25 juta. Sehingga nggak usah porogape berbuat. Jadi orang Arab kalau bilang 1/10 sama 1/20 itu tidak bisa. Karena nanti tidak ada porogape. Orang Arab bilang al-usyur atau nisful usyur.
Misalnya zakatnya apa itu zuruk, berarti 100, sepersepuluhnya berapa? 10. Terus orang Arab kalau misalnya pertanian kamu biayai zakatnya 1/20, orang Arab bilang bukan 1/20, nisful usyur. Berarti berapa? 100, usurnya 10, separuhnya 1/10, berarti 5. Nah 5 ini bahasa kamu apa? 1/20. Ya, bahasa orang kampus 5 kan 1/20. Kalau 10 1/10. Kalau orang Arab bilang apa? Usyur atau nisful. Kan gampang gitu. Ya saya ulang lagi ya. Berarti kalau 1/10-nya 1 juta, usurnya berapa? 100. Nisful usur 50. Ya. Gampang mana? Matematika Arab sama matematika Arab. Dan pada saat dia program itu pusing ya lihat itu. Ya sudah kita aja, pokoknya diusulkan semua. Orang Arab kalau bilang itu diusulkan semua. Berarti 1 juta. Misalnya zakat mal kan 2,5, berarti 1 juta. Usul dulu, berarti 100.000. Dan zakatnya itu rubul usul 1/4 dari 1/10. Ya di 1/10 dulu, berarti 100. Habis itu rubul usul 1/4 dari 1/10, berarti. Nah, jadi kamu aja 1 juta, tulis saja langsung 100.000 usul, terus 1/4-nya jual. Gampang mana? Gampang lagi pakai kalkulator. Nah, sekarang begini. Kira-kira kalau kamu punya uang 1 juta diminta zakat 25.000, enteng nggak? Enteng. Biasa kan kita punya uang 1 juta naktir teman sampai habis 100.000, 200 enteng. Tapi kalau sudah 10 juta 10 juta berarti rubul usulnya berapa? 250. Kalau 1 miliar 25 juta. Wah itu sudah pikiran kamu kan bikin toko baru, bikin bangunan. Nah kalau 100 miliar berapa? 250 juta. Nah saat laba ini ketika dimintai zakat ketika 40 dan masih kambing 40 nggak mau, 80 nggak mau, sampai hampir 4.000. Kalau 4.000 misalnya digawe rata-rata 51 aja 3 bulan ya. Berapa? Per 1.000 kan 20. Ya kan? Per 1.000 kambing kalau dipakai 50 saja per 1.000 kambing berapa? 20 kan? 20. Kalau 4.000 80. Kira-kira itu misalnya dipakai 50. Apalagi itu 40 lebih banyak lagi. Akhirnya momentari sahabat yang disuruh Nabi ngambil zakat. Wah ini tidak zakat, pemerasan. Karena jumlahnya sudah signifikan. Maka kalau kamu ingin dermawan sekarang itu bisa dermawan 50%. Itu punya 2 ayam kurus lagi. Diminta masjid untuk syukuran. Bawa aja. Punya kambing kurus 2. Nah kata kamu hanya itu. Ada panitia masjid minta sumbangan, kasih aja 1. Sudah ngamal 50%. Tapi kalau punya sapi limusin 2, yang per 1 harganya 70 juta. Kalau diminta 1 kan nilainya tetap 50%. Gampang mana orang miskin sama orang kaya gampang? Terus kedua ibadah orang miskin itu, kalau ngamal itu dramatis. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Saya pernah ditanya, saya ini punya teman, kamu kaya kan? Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, terus kenapa Anda masih memuji orang miskin? Ngamalnya itu banyak saya sekali ngamal bisa 1 miliar, 2 miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu udah dramatis, nggak seru gitu. Dia tanya, kok bisa bro? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang bisa terperi, utang bisa kalah kan nggak mungkin. Kenal saja enggak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti. Itu kan belum sosial. Nah ternyata itu, hari itu anaknya tidak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi
uang ini dramatis. Kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang ngamal 1 miliar untuk bangunan, nggak ada aksesoris. Yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah, sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan keren man. Maka berbahagia orang miskin karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Jadi ini lebih dramatis, lebih keren. Makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa, apa? Biasanya ini kan termasuk ketika sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling terus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil. Itu nggak keren. Al-Nadikan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering dengar cerita mereka orang itu nggak cerita yang diabadikan Quran. Bayu firuna ala anfusim wa kana bihi khusus. Itu Nabi mengumumkan saya punya kamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat kamu. Ada sahabat yang suruh saya Rasulullah. Perlu dicatat dulu di Arab itu nggak ada warung, nggak ada GoFood. Nggak bisa kamu pesen online terus. Nanti delivery juga bisa. Nah terus aku datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan tidak ada yang untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Tapi kan jatahnya orang satu, tamunya kan malu kalau nggak ada yang nemanin. Terus ya sudah lampunya dimatiin, pura-pura kamu nemanin. Terus yang satu ya ada piring sama sendok pura-pura nemanin, yang satu makan tidur. Itu diabadikan Quran. Karena apa? Dramatis. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yusiruna ala anfusim wa kana bihim khusus. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita kita tamu tadi malam ya Rasulullah yang saya sanggup menghormatnya, saya tidak punya hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditiduri dulu. Tapi tidak disuntik ganja, tidak ditiduri biasa nanti kan. Biasa. Suami saya pura-pura nemani, lampu dimati. Nah mungkin tamunya saking laparnya sekali penting, gitu makan. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah ngiru itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar 2 miliar, tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu jadi dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan, pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip pahalanya orang lain. Tapi yang kaya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, nanti yang miskin kerja di mana? Kalau ya kembali ke tadi ke ilmu hikmah. Kalau ini tidak dipelajari, maka orang khawarij ini megang otoritas. Tidak bisa. Mereka nggak menguasai pintu surga maupun pintu neraka, nggak bisa. Mereka dengan seenaknya. Tobatnya orang yang pernah gini nggak diterima. Tidak bisa. Wilayah yang terima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran, walillahi mulkus samawati wal ardi, apa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jika nggak boleh kita pegang otoritas agama, nggak boleh, kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang nggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya di mana? Saya saja dulu jenengan. Kok bisa kesiangan? Mungkin keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas. Di bab tawaduk keren sampean. Jika kalau surga jalurnya tawaduk mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah. Gayanya mereka duduk di bawah, tapi memerintahkan saya supaya mau mengajar. Jadi nggak ada sopan-sopannya karena mereka merintah dia. Sama di PPI ya. Oh itu nggak sopan sekali kan pemerintah. Sehingga kalian dipandang makanya masyhur. Ada wali itu yang satu jadi wali karena sholat di shaf awal. Keren kan shaf awal fadilahnya utamanya kan luar biasa. Yang satu kalau sholat itu di belakang terus tapi juga jadi wali. Yang depan agak protes. Ya Allah kenapa ini jadi wali padahal sholatnya di belakang. Jawabannya lucu yang di belakang. Kenapa? Saya itu malu. Saya ini masih banyak dosa, banyak salah di depan. Kok ayat suci sendirian. Jadi kalau kamu sowan sama raja atau sama kiai, yang paling depan itu kan yang kepedean.
Dia milih yang belakang jadi sopan aja, gak terlalu dekat. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya kita di otoritasnya penuh. Makanya pernah kita di mana-mana di kitab-kitab yang saya baca itu ada 2 orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Jadi sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti. Setelah itu 2 orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya enak di neraka, ya udah enak. Ya gak enak di neraka, ditanya enak kayak enak. Ya sudah kembali lagi ke neraka. Lari, kencang-kencang, lari menuju neraka. Lari. Sama Allah dipanggil lagi. Loh, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak pernah salahnya. Akhirnya sama ya sudah surga. Karena semangat lari menuju. Maka ini ijazah nanti kalau di masar ya. Kamu dipanggil, ayo masuk neraka. Harus apa? Harus semangat. Oke, semangat. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Nanti kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka. Pola jalan. Tambah itu nggak semangat. Terus ditanya, kenapa kamu tolak? Saya tidak pernah ngira ya Allah ketika engkau panggil di surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke ya sudah kamu di surga saja. Barokahnya husnudzon. Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman takhuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus ikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjak, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang injak. Tapi ketika yang sujud mencaplok nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Gak ada kan dia begini mungkin malah memaklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Gak apa-apa, kan saya. Kan gak mencatat namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah gak akan tersinggung. Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkal, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencabut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ini hati-hati bagi orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir keras dalam Islam, tidak boleh seperti itu. Masyhur itu kan, ada satu perkampungan yang sering secara masif terstruktural mau menghabisi Nabi, yaitu namanya Kampung Usoya, Ro'lan sama Dakwan. 3 kampung ini sering koalisi mau menghabisi Nabi. Sampai Nabi sering kunut nazilah, Allahumma lan Ro'lan wa Dakwan wa Usoya asatullah wa rasul. Sering dipasukan, tapi Allah malah menurunkan wahyu Muhammad, kamu tidak boleh intervensi saya seperti ini. Bisa saja mereka dapat hidayah. Semenjak itu Nabi meninggalkan konotasi. Terus dan sebagian ulama mengatakan itu awal diturunkannya ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuka alaihim aw yu'adzibka. Jadi sekali lagi-lagi bab khitab. Jadi ya seperti kita punya, makanya orang itu tetap dengan yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, karena otoritas itu bagi yang punya. Maka kata malik, kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa. Misalnya gini, sampai saya punya rumah. Saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu, tentu dapat perlakuan khusus. Sering steril, sering bersih, bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam. Ruangan tengah biasa. Ruangan belakang buat buangan sampah, buat WC, buat macam-macam. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena saya pemiliknya. Apa? Karena saya
Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu, tanah yang sedang di ruang tamu yang dimanjakan juga nggak boleh kumur. Bisa saja suatu saat saya ubah pikiran, rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan. Yang dulu WC jadi ruang tamu, yang ruang tamu jadi WC. Langsung perlakuannya rubah 180 derajat, tidak 380 derajat. Nah itu yang di sini nih, kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah, karena Allah itu yaf'alu ma yasha, bisa melakukan apa saja. Sehingga tradisinya ulama ketika zaman ini sudah rusak seperti ini, lama-lama tidak ada yang khawatir, karena Allah mensifati dirinya al-hadi sebagai zat penuh. Coba kita sudah tidak ditungguin nabi, tidak ditungguin wali, tidak ditungguin orang-orang soleh dulu, tapi agama itu ya jalan sampai sekarang. Ada orang ngaji, ada orang sholat, ada orang zakat. Andikan agama itu diserahkan manusia, sudah kita tidak bisa mempertahankan agama ini di zaman seperti ini. Tapi karena Allah itu al-hadi, zat yang memberi petunjuk, dan sifat Allah Ta'ala pasti taat lalu kholki, pasti ada akibatnya di makhluk. Seperti Allah mensifati dirinya ar-razzaq yang memberi rezeki. Buat zaman duit-duit perang dijajah Belanda ya tetap makan, ya tetap kawin. Kadang istrinya banyak, padahal zaman jajan Belanda. Kita nggak dijajah aja susah. Dulu itu bapak kamu istrinya satu betul, duit-duit kamu banyak yang semua padahal miskin. Karena Allah mensifati dirinya ar-razzaq. Buat keadaan kayak apa orang tetap dapat rezeki. Begitu juga Allah mensifati dirinya al-hadi. Bahwa keadaan dunia rusak kayak apa tetap ada yang dapat hidayah. Jadi kamu tidak usah khawatir terhadap agama ini, karena Allah mensifati dirinya apa? Al-hadi, yang memberi betul. Kayak apa Amerika, kayak apa Korea. Saya tuh pernah di Korea, katanya negara ateis. Di sana TKI yang nyari uang, ternyata di sana itu bikin masjid. Coba kalau kamu menghadapi di Korea ada masjid, karena bikin masjid nggak boleh, kamu nyewa dulu. Jadi Korea itu ada satu aturan, nggak di Jepang, nggak di umumnya negara maju, yang sudah fungsi sosial itu tetap sosial, nggak boleh menambah yang baru. Jadi kalau dari gereja diberi masjid boleh, tapi kalau tanah lapang dipakai masjid nggak boleh karena kurangi tanah. Tapi kalau dari gereja jadi masjid boleh, dari bar untuk masjid boleh, dari pantai asuhan jadi masjid boleh. Pokoknya fungsi sosial. Saya pernah ngaji di masjid itu, bawahnya bar, atasnya gereja, atasnya lagi masjid. Kadang ya balik masjid dulu, baru gereja. Karena memang yang sudah kawasan sosial ya, kawasan publik ya untuk kita tidak pernah mengira kalau di sana ada tauhid. Tapi Allah itu al-hadi, apa? Allah itu al-hadi. Sehingga ya, bila ada orang Indonesia kerja di sana, terus nuraninya tersiksa kalau tidak ada tempat sujud, akhirnya mereka urunan bikin masjid. Banyak yang sampai saya bersering ngaji saya. Ya saya ulang lagi ya. Jadi cara mikir Victor sama Allah itu dulu ya. Enggak boleh kamu berpikir bahwa yang membatasi kekuasaan atau hidayatnya Allah Subhanahu. Karena kita tidak pernah. Salah ngomong gitu itu masalah besar. Karena mengatakan kekasihnya Allah itu pemungli. Karena tadi, wah ini tidak zakat lagi tapi apa? Pungli. Ini apa? Pemerasan. Karena tadi jumlahnya sudah sekitar 4.000, zakatnya kan banyak. Makanya saya mohon, saya model dulu itu setuju. Kalau zakatnya dimulai dari kecil lebih ringan. Misalnya kita gaji 1 juta, dipotong 25.000 kan ringan. Tapi kalau gaji kamu 1 miliar, kamu dengan untuk bayar supir buat dan jaga gudang, kan pikirannya sudah macam-macam daripada dipakai. Ya, jadi di antara menganalisis Quran adalah Allah dudukkan Allah sebagai Malikul Umur Kulliha yang menguasai semua urusan. Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiai itu tidak punya otot. Sehingga misalnya banyak kan misalnya anak yang kita cintai, kita modali malah bangkrut, yang tidak kita modali malah kaya karena urusan tidak di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu. Masjid juga gitu. Masjid yang dikelola secara sehat, ramai jamaahnya gini-gini, itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit, tapi kadang-kadang diridhoi Allah. Kenapa? Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial bagi komunitas. Saya beri contoh, masjid ramai itu baik, nggak perlu saya ceritakan. Dan masjid ramai itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka.
Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak sahabat tadi sholat duhur dia di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan sunna apik coba entek-entek nang masjid, omahmu yo bagi keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, bagiannya di masjid. Uang-uang tanya, makannya di mana? Marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah bagian uang-uang tanya apa? Makanan tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kan akan melihat bapaknya tuh. Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid sholat, kenangan anak kamu, bapak itu orang yang kalau datang dari pergi sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita yang melihat kita sholat sujud dulu. Jika Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih datang sholat. Jika ulama mengatakan jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di. Sehingga saya sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting ingin masjidnya ruangnya sehingga yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti. Ya akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung, kalau nggak ngalim malah nggak bingung. Karena ya sudah sama tak beritahu. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah, tahunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita bukan baik. Makanya Nabi bahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula itu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Jika kita sebagai ulama itu ada masjid ramai ya senang, ada masjid setengah ramai ya nggak apa-apa, asal efeknya menyebar ke masa. Jadi ramainya masjid ya baik, tidak ramai kalau yang ramai ibadah di rumah-rumah juga. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah, sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat qodamau, sehingga kakinya Nabi. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang karena ada ruang sholat. Ternyata yang dipasang sajadah sama tasbih nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkarkan. Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur, Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkarkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan. Doa-doa apa? Sehingga kita harus mengikuti ngaji. Kalau mengikuti teori, sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu di sini tuh, pakai mobil ke sana. Ya kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. Tapi ini kalau saya cerita ya, jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat yang otoritatif, malikul umurihul, pengendali dari semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap ya fi'lu lima yasha wa yu'adzibu
Jangan pernah mengambil otoritasnya Allah Subhanahu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.